Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Fitonia Zebriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. NIM 2200103923097032. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cimas, Kabupaten Sukabumi sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pengaruh manusia terhadap ekosistem di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin doanya Tina. Siap gerak sebelum belajar bersedia hormati Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok silakan dikeluarkan buku catatannya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Oke, hubungan antara makhluk hidup dan tidak hidup, atau yang kita kenal dengan komponen biotik dan abiotik. Nah, selain itu kemarin kita pelajari tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Ada yang disebut dengan produsen dan ada konsumen. Ada juga dekomposer atau pengurai. Produsen mempengaruhi konsumen tidak? Mempengaruhi. Seperti kemarin ya, contoh rantai makanan. Misalnya, padi dimakan oleh apa? Tikus dimakan? Ular dimakan? Kalau misalnya populasi ularnya itu tidak ada, apa yang akan terjadi pada tikus? Populasinya semakin banyak. Padinya bagaimana? Rusak. Kemudian elangnya akan kekurangan makan. Nah, seperti itu. Itu adalah hubungan antara produsen dan juga konsumen. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Berarti hubungan manusia dengan ekosistem. Sebelumnya, di sini kita akan melakukan dulu asesmen diagnostik ya. Nah, untuk link soalnya sudah Ibu kirimkan di grup ya. Sok silakan dikerjakan untuk di grupnya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan bertanya pada Ibu ya. Udah bisa di-scan-nya? Ibu
Oke, sudah ya? Oke. Jadi ada enggak? Ada. Sok dikerjakan ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Bisa, ada nggak kamu? Ada Kak? Berapa? Berapa? Ye. Sudah selesai? Sudah. Nah, bagaimana hasilnya? Lihat? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, itu adalah hasil yang kalian dapatkan. Tapi ini baru permukaan. Nanti setelah kita belajar akan ada tes selanjutnya. Coba perhatikan di depan. Di sini ada dua gambar, gambar ke-1 dan gambar ke-2. Apa yang kalian amati dari kedua gambar tersebut? Kalau gambar 1 bagaimana? Nah, tanahnya itu terlihat longsor. Kalau yang tanah 2? Mana? Apa tanah yang kedua bagaimana? Baik-baik saja. Tanah yang kedua baik-baik saja. Oke. Bisa terjadi kemungkinan longsor nggak? Nah, yang saat ini berarti tidak ya. Nah, jadi berbeda dengan gambar yang 1. Itu dia mudah terjadi longsor. Nah, hari ini di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kita akan bersama-sama menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Coba Del, yang kedua apa? Menyajikan solusi akibat pengaruh manusia terhadap ekosistem. Oke, itu yang kedua. Yang ketiganya Narul. Dengan melakukan pengamatan video, siswa mampu menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dan memberikan solusi. Nah, jadi ini ya yang akan kita pelajari hari ini. Penting nggak sih mempelajari ekosistem ini? Penting, karena tadi di sini ada pengaruh manusia terhadap ekosistem dan juga bagaimana nanti solusi yang bisa didapatkan. Untuk penilaiannya di sini, untuk penilaian pembelajaran kita kali ini ya, akan ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, tadi asesmen yang sudah kalian lakukan di awal dan nanti akan dilakukan di akhir. Untuk penilaian sikapnya, di sini ada bergotong royong dan juga bernalar kritis. Ya. Nah, jadi di sini ya ada rubrik untuk penilaian sikap. Di sini untuk dimensinya bergotong royong, sub elemennya itu ada kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena kenapa? Nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Untuk indikatornya di sini ada, kriteria skornya juga ada dari 1 sampai dengan 4. Kemudian untuk rubrik penilaian keterampilannya, misalnya di sini kalian keterampilan yang akan dinilai adalah melakukan pengamatan atau observasi. Indikatornya ada 4. Bagaimana cara kalian mendapatkan skor tertinggi yaitu 4 atau misalnya menghindari skor terendah yaitu 1. Untuk lebih lengkapnya nanti untuk rubriknya akan Ibu bagikan ke tiap kelompok ya. Jadi nanti bisa kalian lihat dan pahami di rubrik yang akan Ibu bagikan bersamaan dengan lembar penilaian, lembar bahan ajar. Ya, untuk manfaatnya, jadi dari kegiatan pelajaran kali ini diharapkan kita menjadi tahu untuk pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem dan bagaimana upaya untuk mencegah dan menghindarinya. Selanjutnya di sini ada sebuah tayangan. Silakan kalian lihat tayangannya. Pemirsa, petugas masih membersihkan material longsor yang menutup Jalan Nasional Palawan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan pun masih belum berkurang sejak longsor Senin malam kemarin.
kepolisian dari Satuan Sabara Polres Sukabumi bersama BPBD dikerahkan untuk membersihkan material longsoran yang menimbun jalan nasional di Kampung Cigananga, Desa Moncong, Kecamatan Palawan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor melumpuhkan akses jalan nasional sejak Senin malam. Para petugas kesulitan karena alat berat yang digunakan rusak, ditambah material longsoran besar seperti bambu dan pohon tumbang. Warga terpaksa melintasi tumpukan tanah, sementara kendaraan roda 2 yang nekat melintas banyak yang terperosok. Untuk kendalanya ini karena alat beratnya masih ada trouble dan sekarang juga lagi dikawal oleh personil dari wilayah Pangeseran menuju lokasi. Untuk sementara ini masih dilakukan manual bersama-sama warga masyarakat. Akibat longsor ini terjadi penumpukan kendaraan dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan. Sudah? Terlihat? Nah, dari di sini setelah kalian melihat video berikut, apa yang terlintas di pikiran kalian? Longsor. Terus apa lagi? Apa lagi? Kemacetan. Akibat longsor itu adanya kemacetan. Kenalin di daerah kita yang dekat, daerah apa namanya? Cikecang. Terjadi longsor. Apa yang terjadi ketika terjadi longsoran tersebut? Kesulitan nggak? Apa salah satu kesulitannya? Tidak melewati. Apa gimana Nanul? Bisa melewati jalan. Nggak bisa melewati jalan. Jadi kalian ada juga ya, berarti yang daerah Cipecak itu kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Nah, akses jalannya tertutup. Nah, berarti di sini apa yang akan kita coba gali permasalahannya di sini? Bisa longsor. Gimana nih? Kenapa bisa longsor? Kenapa bisa longsor? Jadi itu ya. Jadi apa sih yang menyebabkan tanah itu menjadi longsor? Nah, sekarang seperti yang sudah tadi Ibu utarakan ya, kita akan bekerja secara berkelompok. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Berpindah ke teman kelompoknya masing-masing ya.
Ayu udah ngapri. Siapa tuh? Tuh, Erik ngomong Erik yang dulu. Erik yang dulu. Jadi nanti berarti ini di bawah ya. Apa ada yang jawab? Berarti nanti di luar timnya dikerjakan ya, di bawah dan di kerjakan. Sok, yuk keluar. Kita keluar. Di luar silakan. Setiap orang punya tugasnya masing-masing ya. Sok silakan kerjakan. Ya, itu bukunya bisa disimpan. Airnya isi dulu. Hati-hati kena baju kotor tanahnya. Tanah gunung sama yang lagi tanah yang 500. Ukurnya hati-hati ya, takut kesenggol atau tertiup kaki nanti pecah. Udah. Kalau perlu dipadatkan nanti. Semuanya air ya, yang pertama semuanya. Sudah. Itu terlihat nggak garis disimpan di tempat yang ini datar untuk menghitungnya biar akurat. Disimpannya di media datar. Nah ini baru nanti terlihat. Ini kan 100 ya. Nah, kemudian ini berapa? Ini berapa belas? Ya? Bentar. Tiga tiganya. Ini di sini ditulis di situ berapa? Nanti yang ada tanamannya, ada sisa airnya di ujung ya. Adanya. Kurang tadi. Ada tanaman. Nanti setelah itu baru nanti sebentar. Nah ini berarti udah? Itu ada tanamannya enggak? Sisanya berapa? Itu ya. Terus nanti ini
Atuh balikin, balikin. Jadi sesuai fakta, bro. Selesai? Yang sudah selesai dengan praktiknya, silakan nanti tanahnya disimpan di bawah ya. Jadi biar tidak berceceran, biar tidak kotor. Alat yang sudah digunakannya dicuci, dibersihkan. Kemudian kalau sudah selesai, kalian masuk lagi ke dalam untuk melakukan diskusi. Jadi diskusinya di dalam saja ya. Kalau praktiknya sudah selesai. Paham? Sok, silakan. Kalau yang sudah selesai boleh dirapikan tanahnya. Bawa ya. Oke, sok silakan diskusikan hasil yang kalian dapatkan. Lalu nanti kita akan coba mempresentasikan. Jadi nanti kalian akan presentasi di depan untuk perwakilan kelompoknya. Jangan lupa dibuat juga ya. Nanti kan kalian akan menampilkan poster dari media Canva. Handphonenya sudah disiapkan? Jadi nanti ada yang membuat media, ada yang mencari informasi, bisa digunakan ya untuk menambah informasi. Ya, 10 menit lagi kita mulai untuk presentasi.
3 yang mau ke depan dari kelompoknya Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek yang barusan kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan media tanah yang gundul. Kondisinya tidak ada tanaman. Volume air sebelum kami tuangkan adalah 600 mili dan sudah ditanahkan 106 mili. Media tanah yang kedua tidak gundul. Kondisi tanahnya ada tumbuhan. Volume air sebelum kami melakukan 600 mili air dan sesudah diketanahkan 130 mili air. Perbedaan hasil percobaan media tanah 1 dan 2. Media tanah 1 yang gundul ada perbedaan volume airnya berkurang, air yang tertutup dan tanahnya seperti longsor. Media tanah kedua ada tumbuhan, ada perbedaan volume airnya berkurang dan tanahnya terlihat lebih kuat daripada media tanah gundul. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan, tanah yang tumbuh-tumbuhan di atasnya memiliki sedikit kemungkinan terjadi longsor. Begitu pula tanah gundul akan memiliki lebih banyak kemungkinan terjadinya longsor. Oke, nah barusan dari kelompok 3 sudah disebutkan hasil dan juga kesimpulannya. Coba Hina. Yang gundul 60 30 untuk kelompok Karyadi. Yang gundul berapa sisa airnya? 60. Yang ada tanaman 40. Yang ada tanaman itu adalah 40. 40. Oke, nah berarti di sini bisa diambil kesimpulan ya. Kalau misalnya yang gundul airnya sisa airnya lebih banyak, sedangkan yang ada tanamannya lebih sedikit. Berarti tadi gimana? Coba diulangi kesimpulannya, Naila. tanah yang tumbuh-tumbuhan di atasnya memiliki sedikit kemungkinan terjadi longsor. Begitu pula tanah gundul akan memiliki lebih banyak kemungkinan terjadi longsor. Oke. Coba ada yang mau ditanyakan nggak pada temannya yang di depan? Ada pertanyaan? Tadi hasilnya semuanya sama ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok. Oke, jadi itu ya untuk hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang coba perwakilan kelompok untuk menjelaskan poster yang sudah dibuatnya. Untuk yang pertama dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadi. Saya akan mempresentasikan Pencegahan tanah longsor. Tidak membangun rumah di tebing, masyarakat perlu tahu bagaimana bahaya dan resiko membangun rumah di bawah lereng atau tebing persis. Hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Bangunan di atas tebing, di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Jangan menebang pohon di lereng. Pohon yang memiliki akar memiliki kemampuan untuk menyerap air, menyimpannya di dalam tanah sehingga merusak struktur tanah yang memicu longsor. Tidak membuat sawah di lereng. Persawahan minim akan adanya pepohonan besar di tanah di persawahan tersebut berstruktur lembar supaya mudah untuk ditanami. Tidak mendirikan bangunan sekitar sungai. Sama halnya dengan
pendirian bangunan di atas tebing. Pendirian bangunan di sekitar sungai juga akan memicu terjadinya tanah longsor. Waspada apabila hujan terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat untuk mengungsi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini tadi ya poster yang sudah teman kalian buat bersama dengan kelompoknya. Setiap kelompok itu sudah memaparkan tentang hasilnya dan juga memberikan poster tentang upaya mencegah longsor. Nah, selanjutnya di sini, kita akan lanjut untuk materinya, manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu beraneka ragam. Manfaatnya yang pertama sebagai sumber kehidupan. Yang kedua sebagai sumber ekonomi. Yang ketiga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Yang kelima mengurangi keterlambatan transportasi dan juga transportasi. Oke, di sini bagaimana upaya untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama itu ada sistem tebang pilih dan juga reboisasi. Tebang pilih itu yang seperti apa? Tebang pilih itu berarti menebang tanaman yang sudah tua. Kemudian reboisasi, perlu tidak reboisasi? Perlu. Reboisasi itu adalah penghijauan. Jadi untuk menanam lahan-lahan yang kosong. Yang keduanya apa? Pengolahan limbah industri yang tepat. Nah, jadi di sini limbah industri juga sama ya, akan mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi ekosistem. Yang ketiga, penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka. Dan yang keempat ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berarti di sini apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Penyebab dan cara mencegah terjadinya longsor. Oke, jadi menurut Adel itu adalah penyebab dan cara mencegah terjadinya longsor. Kemudian ada tidak yang disukai dari pembelajaran kali ini? Ada. Apa yang serunya? Praktek di luar ruangan. Praktek di luar ruangan. Yang lain ada lagi atau membosankan? Apa Bikin poster menggunakan aplikasi Canva. Bikin poster menggunakan aplikasi Canva. Nah, itu adalah yang belum dipahami dari pembelajaran kali ini? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tadi ya asesmen sumatif, linknya yang ibu berikan di grup. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Bentar ya, ibu lihat dulu. Untuk materinya sendiri coba dikerjakan menit ya. So, silakan dikerjakan. Bisa dibuka. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini sudah selesai semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti kalian pelajari dulu di rumah tentang materi bumi dan juga tata surya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, karena waktu kita sudah menunjukkan akhir pembelajaran, so silakan alat tulisnya dimasukkan, dirapikan. Iya, Bu. Dan berdoa dulu ya. Hasilnya tadi yang kelompok, ibu minta dikumpulkan
bergerak dulu ya. Siap, gerak.